Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami secara berkelompok akan menjelaskan hasil diskusi dari tugas akuntansi sektor publik. Saya Magdalena Veldoren dengan NIM 331204140 akan menjelaskan peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Sebagai lembaga pengelolaan public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama. Yang pertama, regulatory role. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kedua, enabling role. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Dan yang ketiga, direct provision of good and service. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, public goods dan quasi public goods. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, tanggung jawab aset digital. Intensitas dan kompleksitas ancaman dunia maya pada organisasi sektor publik, termasuk sektor bisnis swasta, tercatat mengalami peningkatan. Bila organisasi sektor publik memiliki dugaan pelanggaran, maka organisasi tersebut harus menyewa jasa firma hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, peristiwa penyerangan dan terorisme. Situasi seperti ini juga mengorbankan kestabilan finansial para korban serta sektor bisnis yang terlibat. Beberapa bidang bisnis yang turut mengalami imbas kerugian adalah organisasi sektor publik, sekolah, lembaga pemerintah, dan sektor properti. Yang ketiga, resiko kesehatan pada responden pertama. Resiko kecelakaan pada organisasi sektor publik turut memunculkan resiko lainnya. Resiko kesehatan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan berupa dana dari masyarakat untuk membayar biaya perawatan polisi dan petugas pemadam kebakaran. Keempat, kendala anggaran. Dalam hal anggaran, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan sekaligus harus mematuhi arahannya. Dalam pemotongan anggaran, membuat para pengelola organisasi sektor publik harus bertindak kreatif demi mencegah hilangnya layanan vital. Dan yang terakhir, pemulihan bencana. Tantangan lain yang dihadapi banyak organisasi sektor publik adalah kemampuan untuk pulih dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, angin tornado, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Ginola Kalbertano Pinto Gaspar, NIM 331204132. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Karena adanya tantangan-tantangan di masa depan, telah dilakukan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di pemerintah pusat maupun daerah melalui Kemenpan RB dan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam mewujudkan pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan upaya melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan yang berkualitas. Selain itu, terdapat sanksi bagi penyelenggara publik yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam penyediaan standar pelayanan publik
yang layak seperti tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sanksi yang diberikan mulai dari pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri bagi pelaksana. So, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dinis Mores Tilman Padabain, NIM 331200126. Isu-isu terbaru tentang akuntansi di sektor publik. Sejumlah isu pengakuan muncul ketika akuntansi diterapkan pada sektor publik. Hal ini disebabkan beberapa jenis aset dan kewajiban sama sekali tidak ada di sektor privat, seperti 1. Heritage asset. Aset warisan termasuk bangunan bersejarah, monumen, dan situs arkeologi, museum, galeri, dan koleksi arsip. Isu-isu yang terkait dengan pengakuan aset tersebut umumnya tidak terlalu signifikan berdampak pada keuangan fiskal secara keseluruhan. 2. Military asset. Perlakuan aset militer merupakan masalah unik lainnya di sektor publik. Pandangan internasional jelas mendukung pengakuan aset militer sebagai aset lainnya. Perlu pula diketahui bahwa aset ini juga rentan terhadap kerusakan dini, baik melalui kerugian dalam pertempuran atau karena usang. Misalnya, musuh mengembangkan senjata militer yang canggih sehingga menyebabkan aset ini tidak berguna. 3. Infrastruktur aset. Aset infrastruktur adalah kategori sektor publik yang penting. Aset ini meliputi jalan raya dan aset jaringan lainnya. Aset ini sering memiliki nilai yang sangat tinggi dan sering menjadi tanggung jawab pada tingkat pemerintah yang lebih rendah atau pemerintah daerah. Isu-isu utama dari aset ini adalah: pertama, bagaimana dampak dari umur ekonomis yang sangat panjang dalam menentukan metode penyusunan yang sesuai. Kedua, isu berkaitan dengan pengakuan aset infrastruktur yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk belanja pemeliharaan atas aset tersebut. Ketiga, seringkali sangat sulit untuk memperkirakan biaya akuisisi asli dari aset tersebut jika metode biaya perolehan digunakan. 4. Social infrastruktur. 4. Social insurance program. Perlakuan program asuransi sosial seperti program pensiun hari tua di sektor publik adalah masalah yang sangat kontroversial di lingkungan akuntansi aktual. Hal ini yang perlu ditekankan di sini adalah program ini tidak merujuk pada perlakuan atas program pensiun pegawai pemerintah, tapi program ini merupakan kewajiban kontrak di mana perlakuan atas kewajiban harus jelas. 5. Valuation issue. Pendekatan tradisional untuk penilaian adalah berdasarkan harga historis. Secara konseptual, valuasi dengan menggunakan harga saat ini umumnya dipandang sebagai superior. Namun, pertimbangan praktis sering menyebabkan kelanjutan atau adopsi dari pendekatan biaya historis. Namun, ada masalah terlepas dari pendekatan yang diadopsi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih.